Kelompok 3 Tafsir ayat dan hadis. Konsep etika jual beli dalam perdagangan. Nama anggota 1. Dian Rahayu, NIM 205 231 250. 2. Octavia Titi Ashari, NIM 205 231 257. 3. Afifatul Makarim, NIM 205 231 276. Langsung saja materi konsep etika jual beli dalam perdagangan yang kelompok kami bawakan. Pendahuluan. Istilah jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendapatkan tempat khusus dalam Islam. Islam juga memberikan kebebasan individu umatnya untuk menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Islam menekankan bahwa kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh syariat Islam. Individu dalam Islam diberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak dilarang oleh nas. Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek zalim. Maksudnya adalah dalam jual beli tersebut, umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya. Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat. Artinya, Islam tidak mengizinkan kepada individu kebebasan yang mutlak, tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syariat. A. Etika. Adapun istilah etika secara teoritis dapat dibedakan ke dalam dua pengertian sekalipun. Dalam praktiknya tidak mudah dibedakan. Pertama, etika berasal dari kata Yunani atau ethos. Bentuk jamaknya adalah taeta, artinya adat istiadat dan kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik. Dalam pengertian yang pertama, secara harfiah, etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai. Dengan demikian, etika dalam pengertian ini sebagaimana halnya moralitas, berensesikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi kompas atau pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan, with the first set of slides. Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Maksudnya, dalam pengertian ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian di atas. Dengan demikian, etika dalam pengertian ini merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberi perintah konkret, yang siap pakai sebagai pengertian pertama. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika di sini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahan hidup di tengah masyarakat. Pengertian etika menurut Kamus Indonesia. Etika adalah 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan perilaku benar dan salah. Dalam Islam, etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Dua sumber pedoman dan pembimbing segala perilaku dalam menjalankan aktivitas. B. Jual beli. Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi fik, jual beli disebut dengan al-ba'i, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syariat Islam diartikan pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya. Dalam transaksi jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli. 2.
objek transaksi yaitu harga dan barang. 3. Akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Syarat sah dalam jual beli adalah sebagai berikut. 1. Jangan ada yang memisahkan. Pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. 3. Beragama Islam. Adapun syarat yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut. A. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. B. Memberi manfaat menurut syarat, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarat, seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya. C. Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu. D. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan, kujual motor ini kepada tuan selama 1 tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syarak. E. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual. F. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya. G. Diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, berat, dan takarannya. Dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma dan para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilakukan oleh syarak. Adapun dasar hukum Al-Quran antara lain Surat Al-Baqarah ayat 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. 4. Surat Al-Baqarah ayat 282, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, menjelaskan ayat di atas bahwa riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Prinsip jual beli. Prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Allah telah menegaskan tentang jual beli bahwa suatu transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu sistem yang dimana akan menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan kegiatan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas di dalam perekonomian. D. Akhlak sebagai norma pokok pelaksana etika jual beli. Bagaimanapun pelaku mencerminkan akhlak etika seseorang atau dengan kata lain perilaku berkorelasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakan. Setiap tindakannya dalam melahirkan sesuatu kebijaksanaan akan sangat erat kaitannya dengan moral. Seorang perilaku bisnis yang peduli etika bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etika jual beli dan etika bisnis dalam Islam. Etika jual beli: 1. Jujur. 2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya. 4. Tidak menyembunyikan cacat barang. 5. Tidak melakukan sumpah palsu. 6. Longgar dan murah hati. 7. Tidak menyaingi pedagang lain. 8. Mengeluarkan 2 akad apabila sampai nisab. 9. Tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah. 10. Mencatat jika ada yang berhutang. 11. Amanah. 12. Menepati janji. 13. Ramah. 14. Adil. 15. Sabar. Etika bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Al-Quran seringkali digunakan dalam bahasa Arab. Al-jarah berasal dari kata dasar tajaro, tajiran, wa tajaratan, yang bermakna berdagang. Adapun bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah, kualitas, kepemilikan hartanya, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Ada aturan halal dan haram. F. Dasar hukum etika perdagangan. Al-Quran sebagaimana yang diketahui bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber untuk pedagang hidup umat Islam. Adapun pandangan Al-Quran mengenai etika bisnis adalah terdapat pada ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. 1. Dijelaskan bahwa dilarang memakan harta dengan cara batil dan keharusan melakukan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan. Hal tersebut dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. 2. Tidak curang, sejauh dengan dorongan untuk bersikap jujur dan benar. Islam sangat mencela timbulnya kecurangan dalam praktik bisnis sehingga menimbulkan bahaya dan kerugian kepada orang lain. Lanjutan dasar hadis. Di dalam hadis juga banyak berbicara mengenai perdagangan atau jual beli. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Dari Rifa'ah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur dalam perkataannya. Ijma'. Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. G. Konsep bisnis dalam Al-Quran. Konsep bisnis dalam Al-Quran terbagi 3 kategori. 1. Bisnis yang menguntungkan dalam perdagangan. Al-Quran adalah bisnis yang mengandung 3 elemen dasar, yakni mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan mengikuti perilaku yang baik. Tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal ini adalah merupakan puncak dari seluruh kebaikan, tanpa kecuali dalam masalah bisnis. 2. Bisnis yang merugi. Bisnis dalam kategori ini sebagian kebalikan dari bisnis yang pertama, karena kekurangan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan menurut Al-Quran. Seluruh tindakan serta transaksi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan akhirnya berbalik menjadi bisnis yang merugikan. 3. Pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Dalam hal ini Al-Quran menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia tidak akan lepas dari sorotan dan rekaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena itu, bagi siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, bagi yang berprestasi negatif, pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.